village of Thousand Springs. Let that's the source of all aspect of life. Make it the land with always be mission. My home, our home. Soro aku, ini aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asriani Abbas, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Gorontalo dengan nomor peserta PPG 2015 002 59477. Yang terhormat dosen penguji, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 saya telah melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai syarat uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan materi pembelahan sel subkonsep gametogenesis untuk kelas 12 semester ganjil di SMA Negeri 11 Luwu Timur. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya saya bisa lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asriani Abbas, asal sekolah SMA Negeri 11 Luwu Timur, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 jurusan Biologi Universitas Negeri Gorontalo dengan nomor peserta PPG 2015 002 59477. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di kelas Ibu. Jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Baik, terima kasih. Jadi sebelum Ibu kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Abdullah, Jin, Abdullah Alfi, Adinda, Aisyah, Jin, Akmal, Anaslia, izin, banyak yang izinnya. Sekarang lagi musim sakit, jadi banyak yang flu-flu. Andi Hairunisa, Andi Misika, Andi Wijaya, Hilda, Hulwa, Indrianti, Kesha, Mama Fahrul, Jin, Arif, Mama Rifai, Ardiansyah, Muhammad Hairul, izin.
Jadi semua yang hadir hari ini sehat ya? Beberapa temannya izin, ada juga yang sakit kayaknya. Oke, jadi hari ini di pembelajaran biologi, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa itu Ibu masih pasang? Masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Masih. Nah, jadi pembelajaran kita lalu itu membahas tentang apa, anak-anak? Oke. Ada yang masih ingat pembelahan mitosis itu apa? Oke, jadi kalau meiosis? Ya, jadi pada dasarnya tubuh kita itu kalau kita mau tumbuh dan berkembang itu pasti mengalami yang namanya pembelahan sel. Jadi pembelahan sel itu terjadi secara mitosis dan meiosis. Nah, ini terjadi pada hewan dan manusia. Kalau pada tumbuhan nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah apa, anak-anak? Ada yang bisa tebak? Minggu lalu sudah Ibu bilang bahwa kita akan belajar pembelajaran berikutnya itu tentang apa? Oke, tadi sudah dilihat ya. Jadi adapun tujuan dari kompetensi dasarnya adalah kita menganalisis tentang pembelahan sel. Lalu sebagai dasar penurunan sifat dari induk dan kepada keturunannya. Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar tentang bagaimana itu gametogenesis pada makhluk hidup, khususnya pada hewan dan manusia. Lalu bagaimana kita membedakan spermatogenesis dan oogenesis. Lalu ini nanti adalah tugas kelompoknya. Nah, ini sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, materi kita adalah ini. Nah, materi kita adalah itu ya. Jadi gametogenesis itu adalah, ada yang tahu apa itu gametogenesis? Dari kata gamet. Gametogenesis pada makhluk hidup itu ada dua, ada spermatogenesis dan ada oogenesis. Oke, jadi sebelum Ibu lanjutkan, mungkin ketua kelasnya bisa bagikan dulu ini, nak. Baiklah, jadi di pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang masih lanjutan dari pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Ya, mitosis dan meiosis atau pembelahan sel. Oke, jadi sebelum itu silakan kalian duduk berkelompok dulu karena kita akan bekerja secara berkelompok. Silakan, nak. Oke, sudah ya? Sudah duduk di kelompoknya? Akan dibagikan LKS dan bahan ajarnya Ibu. Yang ini ya. Ini lagi adik, satu lagi, nak. Yang LKPD, masing-masing kelompok. Nah, karena kalian sudah duduk berkelompok, jadi silahkan dilihat itu ada LKPD dan bahan ajar yang tentang materi kita pada pertemuan kali ini. Kalau kalian lihat gambar ini, kalian pikirkan apa ini? Jangan sampai ada yang berpikiran ini adalah virus COVID. Mirip ya? Ini apa kira-kira? Yang gambar sebelah kanan adalah sel, terus yang sana. Jadi dalam proses gametogenesis, utamanya pada hewan dan manusia, itu ada yang namanya proses spermatogenesis dan oogenesis. Nanti dia akan masuk ke meiosis kedua. Ini kalian memiliki sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Jadi saat ini kalian bisa tahu bahwa ternyata pembelahan sel sperma itu begini, pembelahan sel telur itu begini. Oke, kita lihat dulu ya sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut tentang materi kita? Ini
Nah, ini spermatogenesis terjadi di skrotum. Ini urutannya ke sini, lalu ke sini, lalu ke bawah. Dari satu sel telur ini dia akan menghasilkan 4 sel anakan yang haploid. Berbeda dengan mitosis, dari satu sel ini dia akan hanya menghasilkan 2 sel anakan yang diploid. Sekarang setelah melihat video, silakan kalian lihat LKPD-nya. Silakan dilihat LKPD-nya, kira-kira di situ ada jelas bahwa kalian akan menyelesaikan permasalahan yang ada di situ. Silakan diselesaikan permasalahannya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ke Ibu. Silakan, anak. Silakan boleh mencari literatur dari internet pakai HP-nya kalau ada datanya. Boleh juga dari bahan ajar yang Ibu bagikan atau yang lain. Dari sini apa? Ini urutannya ke sini, naik ke sini, jadi satu sel telur ini dia akan menghasilkan 4 sel anakan yang berbeda dengan mitosis, dan satu sel ini dia akan hanya menghasilkan 2 sel yang diploid. Dari video tadi, apa yang kira-kira kalian bisa lihat atau bisa tahu atau bisa amati, apa yang kalian bisa dapat dari video tadi? Ada yang mau jawab? Ada yang baru tahu bahwa ternyata sel telur itu pembentukannya itu bukan di uterus tapi di ovarium. Di sini ya. Tadi kalian lihat ya, kemudian ini terjadinya di skrotum. Oke, sekarang setelah melihat video, silakan kalian lihat LKPD-nya. Silakan lihat LKPD-nya, kira-kira di situ ada jelas bahwa kalian akan menyelesaikan permasalahan yang ada di situ. Kita sedang membahas tentang spermatogenesis. Jadi banyak itu dibahas juga tentang itu. Jadi silakan diselesaikan permasalahannya. Kalau ada yang kurang jelas, kalian tanyakan ke Ibu. Silakan. Jadi untuk mekanisme, silakan di ini saja, tidak usah dijelaskan terlalu panjang, singkat-singkat saja. Nanti
Siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Kalau yang ada yang mau ditanyakan silakan ditanggapi ya. Sudah ditepuki. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar kerja siswa diskusi kelompok. Pada nomor 1 ditanyakan, tulislah nama dari bagian yang diberi label A sampai I pada kolom berikut. Pada gambar yang ini, gambar A itu merupakan spermatogonium. Terus, yang bagian B itu akan terjadi mitosis yang menghasilkan pembelahan sel. Pada gambar C yang disebut dengan spermatosit primer. Terus pada bagian D ini akan terjadi meiosis 1 yang akan menghasilkan 2 sel yang disebut dengan spermatosit sekunder. Terus yang pada gambar F ini akan terjadi meiosis 2 yang akan menghasilkan 4 sel yang disebut dengan spermatid. Dan pada gambar H ini akan terjadi diferensiasi yang kemudian hasil dari diferensiasi pada spermatid ini akan menghasilkan spermatozoa. Oke. Kemudian yang bagian B, pada saat kapan terjadi reduksi atau pengurangan jumlah kromosom? Terjadinya produksi jumlah kromosom melalui proses pembelahan meiosis. Mengapa demikian? Karena pada proses pembentukan gamet jantan dan betina terjadi reduksi jumlah kromosom melalui proses pembelahan meiosis. Oke. Dari kelompok 1, terima kasih. Mari kita beri aplaus. Baik, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil LKPD kelompoknya. Sekarang siapa lagi yang mau presentasi kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompoknya Mutia ya, silakan. Silakan Mutia, silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dapat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan nomor 2. Mekanisme terjadinya proses oogenesis. Pada bagian A itu adalah oogeneum dan tanda panahnya itu mitosis. Setelah itu menuju ke oosit primer. Setelah oosit primer terbagi menjadi 2. Ya, terjadi meiosis 1. Setelah meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder dan tubuh kutub. Pada bagian G itu sudah terjadi meiosis 2 dan menghasilkan ootit dan tubuh kutub kedua. Dan B, jelaskan mekanisme terjadinya proses oogenesis. Oogenesis diawali dengan membesarnya oogeneum, terjadi sinapsis dan duplikasi kromosom sehingga terbentuk terat. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 dan terbentuklah 2 sel dengan ukuran yang sangat berbeda. Oosit sekunder kemudian membelah secara meiosis 2 menjadi 2 sel dengan ukuran yang tidak sama. Ootit mengalami proses pertumbuhan dan pematangan menjadi ovum atau sel telur yang fungsional. Artinya, jika dibuahi oleh spermatozoa akan menjadi zigot. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau menanggapi silakan. Itu ada dari kelompok 3. Silakan. Waalaikumsalam. Saya Nabil Alif Rudiano dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa pada oogenesis hanya dihasilkan satu ovum yang fungsional? Baik, saya sebagai perwakilan tempat akan menjawab pertanyaan dari Mutia. Karena pada saat oosit mengalami pembelahan, jumlah kromosom terbagi menjadi 2, hanya yang besar saja yang menjadi ovum fungsional, sedangkan yang kecil disebut dengan badan polar. Pembelahan ini menghasilkan kromosom haploid. Tapi kadang-kadang ada hal spesial.
di mana ada perempuan yang kadang-kadang menghasilkan 2 sel telur. Kalau kalian melihat orang kembar yang tidak identik, berarti itu dari 2 sel telur. Kalau kalian lihat orang kembar yang sama persis wajahnya, berarti itu dari 1 zigot atau embrio yang membelah jadi 2. Artinya jenis kelaminnya sama, mukanya sama, semuanya flat sama. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, silakan duduk. Terima kasih ya, kita beri aplaus. Siapa kelompok berikutnya? Oke, anak-anakku sekalian, jadi tadi kita sudah melihat teman kalian yang presentasi tentang spermatogenesis dan oogenesis. Kalian sudah mengerjakan LKPD-nya. Sekarang kita akan menyimpulkan bersama. Jadi silakan kalian bekerja kelompok untuk membuat kesimpulan bersama kelompok kalian. Masing-masing akan membuat kesimpulan sesuai dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Oke? Sudah ada yang selesai? Oke. Silakan kelompok 2 kayaknya sudah mau membacakan kesimpulannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bukhari dari kelompok 2 akan membacakan kesimpulan dari hasil LKPD pada hari ini. Iya, oke. Jadi kesimpulannya itu gametogenesis adalah pada nyamuk dan manusia dibedakan menjadi 2 macam, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis itu merupakan proses pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam testis, sedangkan oogenesis itu merupakan proses pembentukan sel telur yang terjadi di dalam ovarium. Pada spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma yang fungsional dan pada oogenesis menghasilkan 1 sel ovum fungsional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi itu tadi kesimpulan dari temannya. Itu sudah cukup bagus, sangat bagus. Kita beri aplaus dulu. Ibu hanya mau menambahkan bahwa kalian mungkin pernah dengar toh bahwa kadang-kadang ada orang yang hamil di luar kandungan. Artinya zigot itu tidak menempel di sini. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akan masuk ke nih. Ibu mau bagikan lembar evaluasi. Silakan di Ardi saja deh yang bagikan. Minta tolong Ibu. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan evaluasi. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya. Untuk mengerjakan, kalau ada yang kurang jelas silakan tanyakan ke Ibu. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Sudah dikerjakan? Jangan lupa ditulis namanya ya. Kalau yang belum silakan dikerjakan dulu dengan baik. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Lalu setelah ini kita akan silakan Ardi membagikan kembali itu yang lembar refleksi untuk pembelajaran hari ini. Secukupnya saja. Silakan dibagikan. Jangan lupa tulis namanya. Jadi itu hanya lembar refleksi, tidak mempengaruhi penilaian.
Ya. Jadi itu adalah refleksi untuk pembelajaran hari ini. Silakan diisi sesuai dengan keadaan yang terjadi hari ini. Lalu jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Di atasnya saya ditulis nama, Bu. Iya. Di atasnya. Sudah, silakan dikumpulkan bagi yang sudah selesai. Sudah, silakan dikumpulkan ya yang sudah selesai. Oke, sudah? Baik. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru bagi kita. Kemudian Ibu ingatkan bahwa karena ini adalah pertemuan kedua, maka pertemuan berikutnya adalah kita akan membahas tentang yang tadi sudah Ibu bilang, bahwa kita akan belajar tentang pembelahan sel pada tumbuhan tingkat tinggi. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sekian dulu untuk hari ini. Silakan ketua kelasnya disiapkan lalu kita berdoa.